Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul istri itu adalah orang? Maka dahulukan saudara. Oh, apakah betul istri itu adalah orang lain? Orang lain. Istri itu adalah orang lain. Maka dahulukan saudara kandung. Istri itu orang lain. Kalau saudara mana boleh dijadikan istri? Yang wajib saya nafkahi yang pertama istri. Dari istri itu lahirlah anak. Istri itu lahir dari orang tuanya, emaknya, ayahnya. Saya pula lahir dari orang tua saya, ayah sama emak. Meninggal dua-duanya. Jadi saya ini yatim piatu. Kalau ada bapak ibu mau sedekah, kasihlah saya. Tidak untuk saya salurkan. Yang wajib saya nafkahi, sebab saya muncul ke dunia ini, ayah, emak. Saya punya istri, lalu kemudian anak, lalu kemudian emak, istri, ayah, istri. 6 ini wajib dinafkahi. Maka yang 6 ini tidak boleh dikasih zakat. Tak boleh kita kasih zakat ke 6 orang ini, karena wajib dinafkahi. Misalnya saya bilang ke istri saya, istriku, ini ada duit untuk belanja kita bulan ini sekaligus zakat aku. Tak boleh, karena dia wajib kita nafkahi. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Abang kandung, adik kandung tak wajib dinafkahi. Tapi masalah menolong, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Siapa yang lebih dulu kita tolong? Wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Di sebelah rumah kita ada tetangga tapi saudara kita. Yang di sebelah lagi ada tetangga bukan saudara kita. Yang mana yang duluan kita tolong? Yang ada hubungan persaudaraan. Tapi bukan berarti kalau duitnya 100.000 kita kasih 100 sama dia, yang sebelah ini mati tak makan. Mungkin ini 75, yang ini 25. Itu namanya skala prioritas. Gimana jawaban saya? Jelas? 6 orang wajib dinafkahi. Adapun saudara kandung, dia punya prioritas ketika ditolong kalau dibandingkan dengan tetangga orang lain. Begitu juga kalau kita mau mendatangi undangan. Yang pertama undangan tetangga kerabat. Yang kedua tetangga tidak kerabat. Yang ketiga kerabat tidak tetangga. Begitu kalau mau datang undangan. Orang sekarang kalau undangan ditengoknya dulu. Pejabat, orang kaya. Walaupun jauh, itu datangi dulu. Oh, tak betul. Karena kalau kita mati bukan orang jauh itu duluan. Kalau mati saya, siapa duluan datang? Tergantung siapa yang tahu. Kalau tetangganya tak tahu. Tapi insya Allah kalau saya mati pasti ibu tahu, kan dikirim grup WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi nama anak-anak harus memiliki arti yang baik. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu doa. Jangan asal kasih nama. Ada orang dikasihnya nama anaknya Camry. Nama sedan itu. Anak saya lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungan sama Camry? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, mantap. Minta pendapat Ustadz nama seorang anak laki-laki yang baik. Oh, dia minta nama anak. Nama anak laki-laki yang baik, 1 Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak itu menolong dia nanti di akhirat. Yang kedua Uzaimi. Uzaimi artinya kemuliaanku. Mulianya saya karena mulia orang tua. Mulianya kita karena anak-anak kita mulia. Tak ada kemuliaan. Bawa ke sini. Nanti dibagi sesudah tausiah. Letakkan sini. Ya. Mulianya kita kalau anak-anak kita baik. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Uzaimi artinya kemuliaan. Nujaimi. Nujaimi artinya bintang. Kalau kita pergi di tengah malam, di tengah lautan gelap gulita, tak nampak mana timur, utara, selatan, tenggara, nampak ada satu bintang menentukan arah. Berharap kita anak ini menjadi Nujaimi. Nama yang paling bagus kalau dipakai nama Nabi. Ahmad, Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub.
Atau nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Boleh campur-campur, boleh gabung-gabung. Bagaimana hukum jika ibu hamil membawa pegangan bawang putih, gelang, dengan niat penangkal dari gangguan jin jika keluar rumah? Jin yang sekarang tak takut lagi sama bawang. Kata jin, aku pun nanam bawang sekarang, kata dia. Kita dianjurkan untuk membaca wirid-wirid habis sholat subuh pagi. Habis sholat subuh, kalau anak-anak santri habis sholat subuh membaca buku, ada buku saya susun zikir-zikir. Kalau tak sanggup membaca itu panjang, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu bil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 5 ayat wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi ma fis samawati sampai ujung sekali. Banyak-banyak membaca wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dulu meyakini kalau dibawa bawang maka hantu itu takut. Pernah ibu menonton film apa namanya hantu Cina yang gini-gini? Pampir. Saya ngetes saja, ternyata ibu nonton. Ini ditempel ke keningnya kan, habis itu diambil bawang bergulung-gulung kan, lari dia. Pampir. Jadi dulu orang meyakini bahwa kalau dikasih bawang hantu itu takut. Ternyata hantu dulu, hantu sekarang udah tak takut. Zaman saya dulu waktu kecil, kalau anak-anak ini ditakut-takuti hantu, takut. Zaman sekarang hantu itu udah main film semua. Ada hantu itu yang pendek, tuyul. Ada yang tinggi, begu ganjang. Ada yang tak sanggup berjalan, suster ngesot. Nyi blorong, sundel bolong. Jadi udah jadi hantu semua. Ayahnya genderuwo, emaknya nyi blorong, anaknya tuyul. Nah, jadi anak-anak pun tak takut sama hantu. Kalau ditakut-takut sama hantu, mana hantu itu, mana, gitu. Menantang dia udah. Jadi kalau zaman dulu orang takut sama hantu, sekarang hantu itu takut sama orang. Dunia udah mau kiamat. Jadi kita banyak-banyak berzikir supaya hati kita tidak digoda jin, hantu, setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sunnah termasuk akikah bayi yang meninggal dalam kandungan? Bayi yang meninggal dalam kandungan, baik sebulan, 2 bulan, 9 bulan, gugur, meninggal dunia, kalau mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah, hukumnya boleh, terhitung sebagai sodakoh. Sudah saya tulis dalam buku tanya jawab akikah. Saya ulang sekali lagi, anak yang gugur belum sampai 7 hari dilahirkan, kalau orang tuanya mau mengakikkan, hukumnya mubah, boleh. Dan kambing yang dimakan beramai-ramai itu terhitung sebagai sedekah. Apalagi hati dia sedang susah, diundangnya orang banyak makan, maka itu untuk setawar sedingin, menenangkan hatinya. Datang orang berzikir, baca Quran, baca Yasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ada yang mencat, menghitam, karena dia sama macam inai yang masuk ke kuku. Ibu kalau pakai inai, orang Melayu disebut inai, daun pacar, ditumbuk dipasang, habis itu kuku berubah jadi merah, habis itu berwuduk, wuduknya masuk tak ke kuku? Masuk. Tapi kalau pakai kutek, apa namanya? Kalau kutek tak masuk. Cat rambut itu macam inai atau macam kutek? Macam inai. Bukan dia rambut ni satu-satu ditutupnya sehingga tak masuk air. Dia masuk ke dalam rambut, bukan di luar rambut. Jadi kalau ada orang mengecat rambut, waktu dia mandi, airnya masuk ke rambut, bukan terhalang karena cat itu.
kecuali dicatnya pakai cat, sehingga waktu dia mandi tak masuk air itu ke rambut, tak sah mandinya. Kalau tak sah mandi besarnya, maka tak sah sholatnya. Itu tentang hukum mengecat. Tapi tak disebutkannya di sini apakah yang ngecat rambut itu laki-laki atau perempuan. Tapi saya yakin ini laki-laki, karena kalau perempuan tak boleh rambut dia ditengok laki-laki yang tak mahram. Saya Pak Ustadz perempuan, bolehkah saya cat rambut saya? Yang menengok rambutmu kan suamimu. Kalau yang menengok itu suami dia boleh. Tapi kalau yang menengok suami orang, haram. Dicatnya rambutnya karena dia takut suaminya menengok dia tua. Biar nampak muda, dicatnya rambutnya. Boleh hukumnya. Mubah, tak apa-apa. Tapi yang menengoknya cuma suami dia, bukan suami orang. Perempuan tidak boleh ditengok laki-laki tak mahram, kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah sama tapak tangan boleh. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Makanya lengan ibu sampai kemari. Kalau ada ibu yang membuat baju sampai kemari, tak apa-apa juga. Ada pernah saya tengok perempuan sampai kemari baju. Dianggapnya tapak tangan itu ini saja. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum seorang ibu menelantarkan anaknya? Menjaga anak itu hukumnya wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau sunat lawannya makruh. Kalau wajib lawannya haram. Menelantarkan anak berarti hukumnya haram. Dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kenapa kau sia-siakan? Dari mulai menyusukan anaknya, mendidik anaknya, sampai semuanya dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya di semester menjadi salah satu mahasiswi Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Saya ingin bertanya, saya sering melihat di internet seperti di Instagram, banyak anak-anak yang setelah dewasa mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik. Lalu banyak juga yang mengeluh karena menanggung orang tuanya saat tua. Mereka menyalahkan orang tua karena tidak mempersiapkan hari tuanya dengan mengatakan generasi sandwich. Bagaimana menurut Ustadz? Anak yang mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik, dibilangnya orang tuanya terlalu kejam. Orang tua masa wajib pakai jilbab terus tiap hari, mestinya tanggal merah kan boleh buka. Kenapa orang tua ini terlalu mengkerangkeng anak, nggak boleh keluar, nggak boleh pacaran, nggak boleh. Padahal kan itu semua untuk kebaikan dia. Sama macam anak umur 5 tahun minta pisau. Anak ibu umur 5 tahun minta pisau, dikasih apa tidak? Tak dikasih. Menurut anak itu ibu ini tak baik. Ibu ini tak baik. Kalau ibu baik kata dia mesti kasih pisau. Jadi cara pandang anak ini yang tak betul. Dianggapnya mau dikasih, kasihlah pisau, mati dia dua saat, potongnya lehernya. Dua gendang ya, kalau tak leher dia potong leher kawannya dipotongnya. Lalu kemudian bagaimana dengan anak yang mengeluh karena menanggung orang tuanya? Inilah anak yang durhaka. Kalau masih hidup orang tuamu, maka jagalah dia. Senangkan hatinya, kasih makan yang enak-enak, kasih pakaian yang bagus-bagus, senangkan hati orang tua. Karena kalau sudah tak ada lagi enaknya hidup nih. Hampa, tak ada orang tua. Masih ada orang tua, jagalah dia. Ini pula masih ada orang tuanya, dibilangnya orang tuanya menyusahkan dia saja. La haula wala quwata illa billah. Nanti dah tua menyesal. Udah orang tua meninggal barulah dia menyesal. Ibu kalau masih ada orang tua ibu masih hidup, pulang dari sini belikan makanan kesukaannya, antar malamnya juga. Belikan besok pagi pakaian, kasih dia pakaian. Kalau sudah tak ada, apa gunanya lagi? Apakah sah anak laki-laki 1 ekor kambing
Sah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, 1 ekor kambing cukup, 2 ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 2 ekor sah. Ustaz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli 1 ekor Pak Ustaz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah 1 ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat 1 ekor. Sekarang umur anak tuh 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah 1 ekor, bagus. Sayang Pak Ustaz, untuk dia masuk sekolah aja lah. Tak apa-apa. Apabila kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sesuai dengan yang saya dengar, akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dosa apa saja yang akan diampuni? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahum min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Begitu bunyi hadisnya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari ini? Ibu yang sudah baca alhamdulillah. Bagi yang belum baca, waktunya tinggal 30 menit lagi. InsyaAllah masih sempat. Sampai azan maghrib habis. Ini jangan-jangan Ustadz yang ceramah, Ustadz pun belum baca. Saya baca tadi malam habis maghrib. Habis maghrib saya baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, habis itu hadiahkan ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Kahfi dan surat Yasin kepada almarhum, almarhumah, almarhumah, maafir lahum, warhamhum, ma'afihim, wa'afwan. Baca Al-Kahfi sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat yang akan datang. Saya bisa membedakan ini kipas, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini atap, itu karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya, bukan karena mata. Siapa yang mengatakan kita bisa menengok ini karena mata, nanti malam datang ke sini jam 1 malam, matikan lampu ini, buka mata lebar-lebar. Tak nampak. Itu menunjukkan kita melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana betul, mana batil. Sekarang yang batil kata orang betul, yang betul kata batil, yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Tengoklah di medsos itu. Orang yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul. Itu maksudnya. Tapi katanya kalau baca soal Kahfi diampuni Pak Ustadz. Orang yang sholat diampuni dosanya. Tak mungkin dia baca surat Al-Kahfi tak sholat. Pasti dia sholat. Maka diampuni dosanya, betul. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil, shaghair. Adapun dosa kepada manusia, tak bisa baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada tetanggaku, rantang yang kupinjam belum balik. Oh, tak bisa. Kita akan dituntut nanti di hadapan Allah SWT. Semua yang sangkutan-sangkutan di dunia ini mesti cepat-cepat. Kalau tidak nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Ada orang yang sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, haji umrohnya cukup, tapi tetap kena sangkutan. Kenapa? Karena masih ada sangkutan-sangkutan dengan manusia. Bertetangga, dekat rumah, berjiran, berkawan. Jangan ada sangkutan-sangkutan. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Nanti Idul Fitri kan bisa Pak Ustaz? Iya, kalau nyawa kau sampai Idul Fitri. Kalau malaikat maut datangnya Sya'ban. Apakah seluruh dosa yang kita lakukan selama seminggu Pak Ustaz? As-saghair, yang kecil-kecil. Illa man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Siapa yang bertaubat, beramal soleh, beriman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Semua orang yang bertaubat diterima Allah SWT taubatnya. Semua orang yang sholat dihapuskan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Adapun yang terkait dengan manusia tidak bisa ditebus dengan sholat, tak bisa ditebus dengan Yasin, tak bisa disebut dengan Al-Kahfi, mesti dibayarkan, dibalikkan. Pinjam meminjam, hutang piutang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mencuri, apalagi kalau sampai menyantet orang. Oh.
Tetangga renovasi rumah, kumat darah tingginya, pergi dia ke dukun. Disiramkannya air orang mati, biar supaya warungnya setiap orang lewat macam kuburan. Pergi ke dukun. Na'udzubillah. Di antara dosa besar adalah sihir. Bahasa Arabnya sihir, bahasa Jawanya santet, bahasa Inggrisnya black magic. Black hitam, magic sihir. Masuk ke bengkel, ketok magic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, terus bermimpi. Ketika bangun, badan terasa habis dihimpit, padahal selalu membaca doa tidur. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Apakah ada jin yang menikahi manusia? Juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kami, kata jin, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya anak-anak ini habis sholat subuh diajak membaca zikir-zikir. Panjang zikir-zikir, ada buku. Nanti ibu bisa copy buku mereka. Habis subuh dibaca sekali, habis maghrib sekali. Tapi yang saya bimbing kalau saya sedang ada di pondok, habis subuh saja. Habis maghrib baca sendiri. Kalau bisa habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya, tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Sedikit-dikitnya bacaan, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul qayyum, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai ujung. Habis itu solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Habis itu tahlil la ilaha illallah 9. Fatihah sekali, Qulullah 3 kali, Qul falaq sekali, Rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai ulaikum muflihun, ayat kursi Allahul qayyum, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ujung tahlil la ilaha illallah. Habis itu ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua, untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Ustadz pernah tak diimpit setan macam ini? Dulu waktu kuliah di Mesir kami menyewa rumah. Rumah ini rumah tua, murah. Kenapa rumah ini murah? Karena ada hantunya. Rumah yang lain 400, rumah ini 200. Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Udah tua juga saya, belum pernah saya dihimpit hantu lagi. Entah hantu itu segan karena ditengoknya sesama hantu. Oh, ini hantu juga ini, kata dia. Di Maroko ada kamar, kata orang jangan tidur situ, ada hantu, nanti kau diimpit hantu. Banyak yang tidur di situ sesak napasnya bangun. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Jadi kalau ada orang yang kerasukan hantu, diganggu hantu, selalu saya, kau diganggu hantu, mana hantu kau tuh? Sini. Oh, takbur Ustaz, sombong Ustaz. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kalau kusebut tak ada yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, masuk ke Sungai Kampar, terus sampai ke suku Laut, tidur di sana. Macam-macam, ditakut-takuti orang. Jangan kau masuk ke sana, nanti kau masuk diganggu jin, kau tak pulang-pulang. Pulang juga sampai sekarang, masih hidup. Jadi kalau doa tidak diganggu jin, insya Allah ada. Tapi kalau doa tidak ditangkap polisi, itu yang tak ada. Ustaz, kasih doa supaya tak kena razia, tak pakai helm. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah.
Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis mari kita berdoa. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Pintu hati dibukakan Allah. Pintu pikiran dibukakan Allah. Pintu rezeki dibukakan Allah. Pintu segala yang tertutup dibukakan Allah. Al-Hazin niat untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.